Di luar sana tuh ngaku-ngaku bisa ngelihat hal goib, jin, terus digambar. Ada tuh. Anak buah Dajjal. Iya, ada yang bisa buah ngelihat lampir. anak buah Dajjal gitu. Nah, sebenarnya setahu saya nih Ustaz ya, dalam Islam sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa melihat jin, manusia biasa, kecuali Rasul dan Nabi. Betul. Ya. Nah, benar nggak kayak gitu? Saya mungkin ngerujuk dari ayat 27 surat Al-A'raf dalam Al-Quran ya. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini dalil secara umum, Mas. Tapi nanti ada pengkhususan lagi. Itu Allah yang bilang ya? Ya, itu Allah yang bilang dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Melihat jin, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin saat dia sudah bertasakul. Bertasakul itu menjelma. Menjelma. Dalam wujud yang padat, kayak fisik kita ini padat. Ya, dan harusnya gini ya, Ustaz, maaf dipotong. Kalau ketika dia menjelma, bukan hanya satu orang yang bisa ngelihat, dan semua orang bisa ngelihat dan bisa membunuh juga dong. Betul. Iya kan, karena dia masuk ke dunia kita. Ini seperti hadis riwayat Imam Muslim ketika ada pemuda Ansor yang ada di perang Khandaq, itu pulang karena baru menikah ya. Istrinya ada di luar, ternyata ada ular besar di dalam rumah. Dia tombak, terbunuh. Ternyata pemudanya meninggal juga, dikisos sama keluarga jin yang dia bunuh. Ternyata ularnya ular jin ini. Yang kita ambil dalilnya, ketika jin itu berubah jadi ular, masih tertancap di tombak, itu semua orang bisa lihat. Dia pas jadi mayat hilang gitu atau? Enggak, emang masih nancap udah mayat di tombak aja udah ya? Dan itu masih berbentuk ular. Jadi wujud jelmaan yang terakhir, dia menjelma, dia itu masih akan jadi seperti itu terus ya? Nah, yang kedua, bisa dilihat dalam kondisi halus, tapi di alam mimpi. Halus di alam mimpi, oke. Mimpi. Pernah tuh saya juga. Waktu itu baru pindah ke rumah. Saya tidur, tiba-tiba di tangganya ada anak kecil duduk begini nih. Set. Orang baru lu gitu. Wih, ini siapa nih orang nih? Ini jangan Bukan Mary. Bukan Mary. Dia emang cewek juga tapi anak kecil gitu. Orang baru lu gitu. Wah, ini siapa nih? Ketawa tiba-tiba. Saya langsung berpikir, jangan-jangan ini nih yang jin beneran nih. Langsung saya bacain ayat kursi. Pas nyampe di tengah nih, kebangun tiba-tiba. Wah, wujudnya kayak manusia gitu. Iya, jadi kayak dia pas saya bacain, dia kayak bacain aja, gue nggak takut kok gitu. Tapi pas saya di tengah, kebangun langsung. Iya. Nah, mungkin itu ya bisa jadi jin, bisa jadi. Nah, kalau di mimpi aman ini ya. Saya bicara dari Terus yang aman dulu nih. Yang lagi? ketiga ini yang kena gangguan ini. Yang dia bisa ngelihat jin dia terjaga, dalam keadaan terjaga, melihat wujud halusnya. Nah, ini kalau misal dia dalam keadaan kena gangguan, terus menceritakan hal itu kepada peruqyah misalnya, atau ke siapapun yang ahli, ke ustadz atau siapa, itu aman, tidak masalah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah, ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah dan itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengaku-ngaku melihat jin, ruddat syahadatuhu, persaksiannya akan ditolak, wa uzira li mukhalafatil Quran. Dia harus dihukum karena telah nyelisih Quran. Tegas sekali itu Imam Syafi'i. Tuh ya, jadi memang bukan kita yang bilang ya Ustaz ya. Iya, kita hanya mengutip perkataan ulama. Iya, ada dalil yang bilang.